无情，我今天只为胡青牛而来，休怪我手下无情，如此可恶！我是无法亲自为他报我夫君的大仇。Di part 1 sebelumnya, kita telah mengulas kisah kelahiran Zhang Wuji di Pulau Pinghuo, kematian orang tua Zhang Wuji, luka Zhang Wuji setelah terkena tapak es, Zhang Shenren yang berusaha untuk terus mengobati Wuji, penolakan Shaolin untuk membantu kesembuhan Wuji, pertemuan Wuji dengan Zhao Shiro, Chang Yuchun dan ayah Shiro yang mati di tangan para prajurit Mongol. Di lembah kupu-kupu ini, tabib Hu Qingniu yang ada di lembah tersebut, berusaha menyembuhkan Wuji dari telapak Xuanming. Di tempat ini juga, Wuji bertemu dengan Dewi Racun, Ji Xiaofu, Yang Bu Hui, Nenek Bunga Emas, dan keponakan Wuji bernama Zhu Er. Di akhir cerita, Zhang Wuji berusaha membuat ramuan untuk menyembuhkan tabib Hu dan Dewi Racun yang telah terkena racun, dari racun Dewi Racun sendiri. Saat itu Nenek Bunga Emas yang ingin membunuh tabib Hu telah tertipu karena racun tersebut. Hingga saat Nenek Bunga Emas telah pergi dari situ, secara kebetulan di waktu yang tepat Dewi Racun dan tabib Hu sadar. Tetapi pengaruh racun itu masih sangat berbahaya untuk kelangsungan hidup mereka. Melihat Wuji yang memahami obat-obatan, Dewi Racun segera menuliskan resep untuk disiapkan oleh Wuji. Dibantu Ji Xiaofu, Wuji segera menyiapkan obat tersebut, tetapi ia berhenti saat melihat isi dari resep tersebut. Selama di lembah kupu-kupu, Wuji telah banyak membaca buku pengobatan koleksi tabib Hu, sehingga setelah melihat resep dari Dewi Racun ia merasa ada sesuatu yang kurang atau bahkan salah dari resep itu. Dengan inisiatifnya sendiri ia mengganti resep itu dengan resep yang ia rasa lebih baik untuk mengobati tabib Hu dan Dewi Racun. Wuji berkata kepada Ji Xiaofu bahwa ia akan mengganti resep itu dengan resepnya sendiri tanpa memberitahu hal ini kepada Dewa Tabib Hu ataupun Dewi Racun. Hal ini ia lakukan dengan harapan tidak membuat Dewi Racun merasa kalah dan kembali terjadi konflik antara mereka berdua. Hal ini ia lakukan dengan harapan tidak membuat Dewi Racun merasa kalah dan kembali terjadi konflik antara mereka berdua. Apakah resep Zhang Wuji mampu menyembuhkan Dewa Tabib Hu dan Dewi Racun? Apakah Nenek Bunga Emas benar-benar telah pergi dan tidak sadar bahwa ia telah tertipu? Simak konten ini dari jutaan kisah menarik dan dari setiap kisah. Wuxia, 无论如何也会帮到的。不过，你放心吧。 Setelah resep yang Wuji buat ia berikan kepada tabib Hu dan Dewi Racun. Tabib Hu dan Dewi Racun pun sembuh dan terlepas dari ancaman maut. Mereka berdua sungguh berterima kasih terhadap Zhang Wuji, dan mereka pun memberikan 2 kitab berharga kepada Wuji. 2 kitab itu adalah kitab tulisan tangan mereka sendiri, hasil dari riset, pengamatan dan pengalaman sepanjang hidup mereka. 2 buku itu pasti adalah sebuah penemuan yang sangat berharga untuk dunia medis. Kitab pertama pemberian Hu Qingniu berisi tentang ilmu medis yang telah puluhan tahun ditulis oleh Dewa Tabib Hu. Kitab kedua adalah kitab racun yang ditulis oleh Dewi Racun. Menyadari keberadaan Nenek Bunga Emas yang mungkin masih mengancam mereka, Tabib Hu pun berinisiatif pergi bersama Dewi Racun dan membiarkan dunia tahu bahwa mereka berdua telah mati. Tapi sesungguhnya mereka pergi meninggalkan lembah kupu-kupu dan tak pernah muncul lagi di dunia persilatan. Pertemuan Wuji dan Tabib Hu kelak akan membuat Wuji menjadi satu-satunya pendekar sakti di trilogi Raja Wali yang ahli dalam ilmu pengobatan. Tapi dalam jagat Jin Yong di era kisah Demigods and Semi-Devils, Susu yang mewarisi ilmu pengetahuan dari sekte Xiao Yao mungkin masih bisa disandingkan dengan Wuji dalam ilmu pengobatan. Susu mungkin tidak kalah ahli dibanding Zhang Wuji mengingat Susu bahkan mampu mengganti bola mata rusak Azi dengan bola mata sehat Yutansi. Kembali ke Zhang Wuji, ia berpura-pura membuat makam Tabib Hu dan Dewi Racun untuk mengelabui Nenek Bunga Emas. Hingga akhirnya saat Nenek Bunga Emas melihat batu nisan Tabib Hu, ia pun percaya bahwa Tabib Hu benar-benar mati.
Tapi ancaman nenek bunga emas berpindah kepada Zhang Wuji. Setelah nenek bunga emas tahu bahwa Wuji adalah putra dari Zhang Cuisan, nenek bunga emas pun meminta pada Wuji untuk mengatakan di mana singa emas berada, tapi Wuji rela mati untuk tidak mengatakan di mana ayah angkatnya tinggal. Zu'er yang jatuh hati terhadap Zhang Wuji terus berusaha membujuk Zhang Wuji dan ia pun berusaha meminta pengampunan kepada nenek bunga emas. Di saat Wuji semakin terdesak, Ji Xiaofu pun datang berusaha menyelamatkan Zhang Wuji. Tetapi kungfu Ji Xiaofu tidak sebanding dengan kungfu nenek bunga emas, ia pun mengajak Wuji lari. Wuji dan Ji Xiaofu terbebas dari ancaman nenek bunga emas, setelah kedatangan Biksu Mijue dari Sekte Emei dengan seluruh murid-murid Sekte Emei. Pertarungan pun terjadi antara Biksu Mijue dan nenek bunga emas, tetapi kekuatan pedang langit cukup membuat nenek bunga emas mundur dan mengajak Zu'er untuk pergi dari tempat itu. Sebelum pergi, Zu'er mengajak Wuji ikut dengannya dengan menarik tangan Wuji. Tapi di luar dugaan, Wuji menggigit tangan Zu'er hingga berdarah dan terluka. Di masa depan nanti, bekas gigitan Zhang Wuji menjadi sebuah kenangan yang tak bisa dilupakan oleh Zu'er. Sepertinya luka itu tidak hanya melukai tangan Zu'er tetapi juga melukai hatinya. Sepertinya luka itu tidak hanya melukai tangan Zu'er tetapi juga melukai hatinya. Ji Xiaofu adalah murid kesayangan Biksu Mijue, bahkan ia adalah calon terkuat untuk jadi ketua Sekte Emei berikutnya. Ji Xiaofu memiliki kisah cinta yang unik dengan salah satu tokoh penting di Sekte Emei yaitu Yang Xiao, utusan terang kiri Sekte Ming. Ji Xiaofu terjebak menjalin cinta dengan Yang Xiao hingga lahirlah Yang Bu Hui. Hal inilah yang membuat Biksu Mijue menjadi marah. Ia memberikan pilihan kepada Ji Xiaofu untuk pergi membunuh Yang Xiao dan kembali ke Sekte Emei, atau memilih mendapat hukuman mati karena telah melanggar peraturan di Sekte Emei. Sekte Emei adalah salah satu sekte yang memusuhi Sekte Ming. Terlebih lagi Biksu Mijue memiliki dendam pribadi terhadap Yang Xiao. Detail kisahnya bisa Anda lihat pada konten kami yang lain. Link kontennya kami sertakan dalam deskripsi pada video ini. Singkat cerita, Ji Xiaofu mati di tangan Biksu Mijue karena menolak untuk membunuh Yang Xiao. Dan saat pembunuhan itu, Zhang Wuji dan Yang Bu Hui melihatnya secara langsung dari tempat persembunyian mereka. Wuji terus berusaha menahan Yang Bu Hui yang ingin merangsek menolong ibunya, hingga saat Wuji mendengar perintah Biksu Mijue kepada seluruh muridnya untuk membunuh Yang Bu Hui, Wuji segera mengajak Bu Hui untuk lari. Pada akhirnya Wuji dan Bu Hui lolos dari ancaman kematian Biksu Mijue. Mereka pun kembali menemui Ji Xiaofu. Dengan air mata yang tak terbendung, Bu Hui menangisi ibunya yang selama ini sendirian mengurusnya. Saat itu Ji Xiaofu masih bisa bernafas. Ia pun menyampaikan pesan kepada Zhang Wuji untuk membawa Yang Bu Hui ke puncak terang dan memberikannya kepada ayahnya yaitu Yang Xiao. Dengan berbekal amanah dan batu giok Yang Xiao yang diberikan oleh Ji Xiaofu, Wuji pun mengajak Yang Bu Hui untuk menempuh perjalanan panjang menuju puncak terang Sekte Ming. Berhari-hari mereka harus terus menapakkan kaki melewati terik matahari di padang gurun, dan dingin malam di hutan yang penuh pepohonan. Tapi mereka tidak ada tujuan lain selain untuk terus berjalan hingga sampai ke puncak terang. Hingga akhirnya mereka bisa bertemu dengan Yang Xiao yang saat itu harus bertarung dengan dua pendekar dari Sekte Kunlun. Yang Xiao nampak sangat terpukul mendengar Ji Xiaofu sudah mati, tapi ia menerima Yang Bu Hui dengan cinta dan kasih sayang yang begitu besar. Singkat cerita, Zhang Wuji harus pergi dan meninggalkan Yang Bu Hui dan Yang Xiao. Zhang Wuji yang berjiwa ksatria tidak mau menerima banyak sekali tawaran dari Yang Xiao. Ia hanya mau menerima pakaian tebal dari Yang Xiao yang mungkin akan berguna buatnya jika racun tapak Suan Ming kambuh dan mengganggu tubuhnya. Air mata tak terbendung lagi saat itu. Dengan sangat berat Yang Bu Hui memeluk erat Zhang Wuji, berharap Wuji tidak pergi meninggalkannya. Tapi Wuji tetap harus pergi. Petualangan panjang ia lewati hingga suatu kali ia melihat seekor monyet yang dikejar oleh beberapa anjing. Ia pun tergerak untuk menyelamatkan monyet tersebut. Beberapa anjing terlempar terkena pukulannya,
Tapi salah satu anjing yang lain berhasil melukainya hingga ia pingsan. Saat ia sadar, ia sudah berada di sebuah ranjang mewah di Villa Hongmei. Di sini awalnya Wuji diangkat menjadi pelayan oleh Nona Zhu yang nampak simpatik dan baik terhadap Wuji. Tetapi di balik sikap manis seluruh keluarga di villa ini tersimpan niat jahat terhadap Wuji. Saat mereka semua menyadari bahwa Wuji adalah putra Zhang Chuisan dan anak angkat dari Xie Sun, mereka merencanakan sebuah rencana jahat untuk menipu Wuji dengan harapan mendapatkan informasi keberadaan singa emas dan mendapatkan golok pembunuh naga. Untuk itu mereka berpura-pura sebagai keluarga yang pernah ditolong oleh Zhang Chuisan. Mereka menangis semua, bahkan membuatkan altar untuk Zhang Chuisan dan membuat cerita bahwa seolah-olah Chuisan adalah dewa penolong keluarga ini. Bukan hanya itu, salah satu di antara mereka menyamar menjadi singa emas palsu yang mereka amankan dari serangan sekte-sekte besar lain yang memiliki dendam terhadapnya. Sandiwara hebat terjadi saat itu, si Sun palsu menyerang ayah dari keluarga ini. Melihat itu Wuji pun terpaksa mengaku bahwa ia adalah putra asli dari Zhang Chuisan dan di hadapan mereka saat itu adalah si Sun palsu. Wuji pun membocorkan keberadaan si Sun dan berencana akan membawa mereka semua pergi menjemput Xie Sun di Pulau Es dan Api. Tak disangka rencana mereka diketahui oleh Wuji. Malam sebelum kepergian mereka, Wuji yang sedang tidur ditotok oleh putri dari keluarga Zhu. Wuji yang sudah mendapat ilmu melepaskan totokan dari si Sun, mampu melepaskan diri dan mencoba mencari tahu kenapa ia harus ditotok saat itu. Hingga ia pun mengikuti langkah nona tersebut, dan di sebuah tempat yang nampak rahasia, Wuji mendengar semua kebusukan keluarga ini. Segala hal indah dan baik yang pernah Wuji dengar dan terima dari keluarga Zhu adalah kebusukan yang muncul dari keinginan mereka untuk merebut golok naga dari tangan singa emas. Setelah itu Wuji pun lari meninggalkan mereka semua, tetapi ia terhenti di sebuah tebing jurang dalam pelariannya. Saat itu kepala keluarga Zhu dan beberapa orang lainnya masih membujuk Wuji untuk kembali dan berusaha menipu Wuji kembali. Singkat cerita, desakan ini membuat Wuji terjatuh dan disusul oleh kepala keluarga Zhu yang begitu terobsesi untuk mendapatkan informasi keberadaan si Sun dari Zhang Wuji. Tak disangka sebatang pohon menyelamatkan mereka berdua. Tapi mereka tak bisa naik ataupun turun dari pinggiran tebing batu tersebut. Mereka terjebak di situ, hingga saat kepala keluarga Zhu berusaha menyerang Wuji karena dia menganggap Wuji lah yang menyebabkan mereka terjebak di situ. Wuji berusaha menghindar masuk ke dalam sebuah gua kecil yang ada di dinding tebing itu. Ia pun terus dibuntuti oleh kepala keluarga Zhu. Tak disangka Wuji bisa lolos dari tempat itu dan ia menemukan sebuah tempat yang indah dan penuh makanan di sana. Tapi tidak dengan kepala keluarga Zhu, ia terpaksa kembali ke pinggiran tebing karena celah gua yang terlalu kecil membuatnya tidak bisa masuk lebih jauh. Di tempat ini Wuji berpikir bahwa dewa menyayanginya. Ia berpikir bahwa dewa memberikan tempat yang indah untuk mati karena tapak Xuan Ming yang mungkin membuat ia mati muda. Tak disangka saat Wuji berusaha menyembuhkan sakit seekor gorila, dengan cara membedah isi perutnya, Wuji justru menemukan kitab 9 matahari dalam perut gorila tersebut. Dengan semangat, Wuji mempelajari seluruh isi kitab tersebut. Hingga selama 5 tahun ia berlatih, ia telah mencapai tahap akhir dari kitab 9 matahari. Ia telah benar-benar sembuh dari penyakitnya. Dan jurus 9 matahari akan membuatnya menjadi tokoh sakti yang akan dihormati seluruh pendekar di dunia persilatan. Lalu bagaimana dengan kepala keluarga Zhu? Apakah ia sudah mati? Kemudian bagaimana Wuji bisa keluar dari tempat itu? Apa yang akan dilakukan Wuji setelah sembuh dari penyakitnya? Like and subscribe channel ini. Di part selanjutnya Wuji akan bertemu dengan Zhou Shiro. Ia akan menyelamatkan Sekte Ming dari ancaman ke-6 Partai Lurus, dan masih banyak hal yang menarik lagi dari kisah Wuji di part berikutnya. Sampai di sini kisah Zhang Wuji part 2 di channel kami. Dari jutaan kisah menarik, dan dari setiap kisah, usia.